Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Perkenalkan, nama saya Eka Mayandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris dasar yang berjudul Daily Expression and Simple Present Tense. Materi ini sangat penting karena merupakan dasar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Sebelum kita belajar membuat kalimat yang panjang, kita harus memahami terlebih dahulu ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami pola kalimat yang sederhana. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menggunakan beberapa ungkapan dasar dalam bahasa Inggris dan memahami penggunaan simple present tense untuk menceritakan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, pada slide kedua, kita akan membahas daily expression atau ungkapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan pertama adalah nice to meet you. Kalimat ini berarti senang bertemu denganmu. Nah, biasanya digunakan ketika kita baru pertama kali bertemu seseorang. Jadi ungkapan ini menunjukkan sikap sopan dan ramah. Nah, untuk yang kedua ada could you help me please? Nah, artinya adalah bisakah Anda membantu saya? Nah, perhatikan bahwa kalimat ini menggunakan kata could, bukan can. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kata could itu terdengar seperti lebih sopan ketika meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian kalimat ketiga ada please pay attention to the lesson. Artinya adalah tolong perhatikan pelajaran. Nah, kalimat ini sering digunakan oleh guru ketika memulai pembelajaran agar siswa lebih fokus terhadap materi yang sedang dijelaskan. Nah, yang terakhir ada don't be afraid to make mistakes. Artinya jangan takut membuat kesalahan. Nah, mengapa saya memilih kalimat ini? Karena ketika belajar bahasa Inggris, banyak siswa merasa malu atau takut salah. Padahal, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Semakin sering kita berlatih, maka kemampuan kita akan semakin berkembang. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, aktivitas sehari-hari, fakta, ataupun sesuatu yang dilakukan secara rutin. Nah, rumus yang paling sederhana adalah subjek plus verb 1 dan objek. Nah, namun ada aturan yang harus diperhatikan. Jika subjeknya adalah he, she, atau it, maka kata kerja biasanya ditambahkan akhiran s atau s. Sebagai contoh, ada contoh di bawah, she studies English every day. Nah, artinya adalah dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Karena subjeknya adalah she, maka kata kerja study berubah menjadi studies. Nah, ada contoh lainnya seperti my father works in a hospital. Nah, kata work berubah menjadi works karena subjeknya my father, yaitu orang ketiga tunggal. Nah, sedangkan jika subjeknya I, you, we, atau they, kata kerjanya tetap menggunakan bentuk pertama tanpa tambahan s. Memahami aturan sederhana ini sangat penting karena merupakan dasar dalam menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar. Kita lanjut ke slide keempat, yaitu example. Sekarang kita lihat beberapa contoh penggunaan simple present tense. Kalimat pertama dalam layar ada I usually wake up 6 o'clock. Artinya adalah saya biasanya bangun pukul 6 pagi. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata yang berarti biasanya. Kata ini menunjukkan frekuensi atau seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nah, contoh berikutnya ada
They often play football after school. Artinya mereka sering bermain sepak bola setelah pulang sekolah. Karena subjeknya they, maka kata kerja tetap menggunakan bentuk dasar, yaitu play. Kemudian ada contoh kalimat tanya. Do you like English? Apakah kamu menyukai bahasa Inggris? Nah, kalimat ini menggunakan kata bantu do, karena subjeknya adalah you. Nah, jadi jawaban yang dapat diberikan misalnya yes atau I do, atau no, atau I don't. Nah, ada contoh terakhir. I can speak a little English. Artinya saya bisa berbicara sedikit bahasa Inggris. Nah, kata can digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang. Dengan mempelajari contoh-contoh tersebut, kita dapat mulai membuat kalimat sederhana sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, untuk slide terakhir, closing. Baik, setelah kita sampai pada akhir pembelajaran, hari ini kita telah mempelajari dua materi utama, yaitu daily expression dan simple present tense. Kita juga telah memahami bagaimana menggunakan beberapa ungkapan sehari-hari seperti nice to meet you, could you help me, dan please pay attention to the lesson. Selain itu, kita juga belajar bahwa simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, dan fakta. Kita juga mengetahui bahwa kata kerja akan berubah menjadi verb plus s atau verb plus es apabila subjeknya adalah he, she, atau it. Nah, saya berharap materi ini dapat membantu peserta didik untuk mulai percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kemampuan berbahasa Inggris tidak diperoleh secara instan. Semuanya membutuhkan latihan yang rutin. Seperti ungkapan yang ada pada slide terakhir ini, practice makes perfect. Artinya semakin sering kita berlatih, maka kemampuan kita akan semakin baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.